Assalamualaikum, hai teman-teman. Udah lama banget ya kayaknya aku nggak ngevlog, nggak nyapa-nyapa kalian. Ini aku udah nyatet deh dari kemarin. Aku sebenarnya pengen ngevlog tapi baru ada waktu tuh sekarang. Aku itu nggak praktek, nggak ngevlog segala macem tuh kurang lebih hampir 3 bulan. Itu karena aku hiperemesisnya tuh bener-bener yang parah banget lah. Pokoknya air putih aja aku nggak masuk, makanya aku butuh waktu untuk istirahat. Terus akhirnya aku ya udahlah, aku sama suami udah diskusi, terus ya udah aku istirahat aja dulu dari semua aktivitas. Bener-bener aku istirahat di rumah guys, dan aku sekarang udah kangen sama teman-teman. Nyapa teman-teman dari YouTube, hai. Terus sebelum aku hamil dan hiperemesis itu kan belum lama itu bidan jaga aku yang biasa bantu-bantu aku itu kan resign ya. Jadi ya udahlah, aku waktu itu jaga sendiri. Terus habis itu ternyata alhamdulillah aku dikasih rezeki lah hamil, dan dikasih rezeki juga untuk merasakan hiperemesis. Nah, jadi gimana ya? Aku pas jaga sendiri hiperemesis aku nggak kuat ya guys, bener-bener nggak kuat banget lah ketemu pasien gitu. Terus apalagi ya, pas aku udah sendiri dan aku ngerasa nggak kuat, aku tutup dong tempat praktek. Dan kenapa sih aku nggak nyari bidan baru lagi, bidan jaga? Sebenarnya itu aku sama teman-teman bidan aku yang sama-sama buka praktek itu ada ya yang nawarin kayak, "Sobah, kamu mau nggak? Maksudnya aku cariin bidan baru." Kayak gitu ada. Terus ada juga yang udah ngelamar gitu. Mau kesini udah nggak apa-apa lah, mau kesini jagain tempat praktek aku, kayak gitu juga ada. Cuman aku pikir waktu itu gini, jadi kalau misalkan kita nih kayak pemilik BPM itu, kalau misalkan ada bidan baru, itu nggak mungkin loh kita lepas langsung dia tindakan sendiri, dia jaga klinik sendiri, dia jaga tempat praktek aku sendiri. Itu kayaknya nggak mungkin banget kayak gitu. Seenggaknya kalau misalkan ada bidan baru, itu kan aku harus ngajarin masalah, ya entah itu tata letak obat, entah itu letak pet di mana, atau laporan ini gimana nulisnya, gitu-gitulah ya. Yang masalah-masalah seperti itu pasti kan harus kita dampingin dulu dong kalau misalkan ada bidan jaga yang baru. Sedangkan aku waktu itu tuh keadaannya udah nggak bisa dikondisikan lah, emang bener-bener nggak bisa ngajarin bidan baru yang akan masuk ke sini terus aku harus ngajarin dulu. Itu bener-bener kondisiku kayaknya udah tidak memungkinkan. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk aku nggak nyari bidan jaga baru dulu, udah bener-bener aku mau istirahat dulu. Karena daripada aku stres ya kan, aku udah badan gak enak, terus aku harus ngajarin tempat sped di sini ya, terus laporan di sini, terus apa, aku dalam keadaan lemes kayak gitu kayaknya nggak bisa gitu. Makanya ya udahlah, aku putuskan untuk sendiri dulu, nggak apa-apa, langsung tutup. Terus untuk pasien gimana? Kalau untuk teman-teman yang pengen tahu, jadi untuk pasien aku itu ada grup yang namanya grup ngobrol bareng Bu Bidan Sobah gitu. Jadi grup itu isinya itu pasien-pasien yang emang sering datang ke tempat aku. Aku bikin grup pasien. Jadi di situ aku tinggal ngasih info, misalkan aku buka atau aku sekarang tutup kayak gitu. Aku jadi tinggal nulis di grup itu. Jadi nggak susah-susah nulis satu-satu terus ngirimin pesan ke setiap pasien bahwa aku ini tutup gitu, nggak perlu. Jadi aku di tempat praktek memang aku nulis di papan gitu
maaf tutup untuk sementara waktu gitu. Dan aku juga ngasih info ke pasien-pasien aku itu bahwa aku tutup karena aku cerita aja ke pasien bahwa kondisiku tuh harus istirahat gitu. Nah, jadi pasienku itu juga tahu kalau misalkan di kampung itu kan, maksudnya di itulah ya, bukan apa, iyalah di kampung itu kan biasanya dari mulut ke mulut lah, bidan soba tuh nggak buka loh karena lagi kurang fit gini. Pasti kan dari mulut ke mulut mereka nanti akan nyebar sendiri gitu. Terus apa ya, kalau misalkan kita emang udah ngasih info, kayak aku nih udah ngasih info ke pasien bahwa aku tutup, aku juga berusaha untuk mengarahkan pasien gitu, karena bener-bener dalam waktu 3 bulan itu aku tutup total ya. Jadi aku arahkan, jadi semua pasien itu aku rujuk begitu, baik KB, hamil, imunisasi, persalinan itu aku rujuk. Jadi kalau yang KB itu aku biasanya arahkan ke temen bidan yang lain kayak gitu. Imunisasi juga. Terus hamil aku saranin USG di rumah sakit. Kalau misalkan persalinan aku juga saranin ke sini kayak gitu. Aku bikin video ini tujuannya untuk barangkali teman-teman bidan ada yang seperti aku pas lagi jaga sendiri, entah kondisinya lagi kurang fit, entah memang lagi hiperemesis juga kayak aku. Lebih baik memang kalau misalkan kita bisa untuk fokus ke diri kita. Kita juga manusia sih ya guys, jadi kita itu butuh waktu untuk sendiri juga, itu perlu karena kita itu juga manusia. Terus apa ya, diusahakan bikin grup pasien yang memang pasien setia kita gitu. Ya udah, kita tutup, kita arahkan kemana pasien kita harus KB, imunisasi, periksa hamil segala macam. Insya Allah kalau emang rezeki kita, insya Allah nanti kalau misalkan kita udah sehat, kita udah fit, kita udah mulai praktek lagi, insya Allah nanti pasien bakal balik lagi.